dirinya. Kan itu ucapan Nabi Musa ketika menerima, dia bertanya kepada Allah itu. Ketika nanti Bani Israel bertanya, namamu siapakah yang harus kujawab? Kan kata Musa kan seperti itu, bertanya kepada Allah. Kemudian dijawab, katakanlah aku adalah aku. Jadi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada aku udah jadi, itu menunjukkan bahwa dia merujuk kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Oke ya, lanjut saya luruskan. Dia bilang aku, Pak. Aku. Dia bilang akulah yang awal. Aku adalah aku. Itu Pak, maksudnya, bukan aku, bukan maksudnya Yesus. Bapak nggak nyimak. Saya bilang di Yesaya 44 ayat 6 di Perjanjian Lama menurut kami itu, yang berbicara itu kan Allah sendiri, bukan Yesus kan menurut Bapak. Iya, saya benarkan itu. Karena Yesus belum lahir. Terus bang, terus aku yang awal dan yang akhir siapa? Wahid 1 ayat 8 Yesus bilang. Yang awal dan yang akhir. Pertanyaannya itu Melkisedek. Izin dulu bang, disederhanakan. Coba disederhanakan dulu ya, bang. Aku yang awal dan yang akhir siapa bang? Yesus di kitab Wahyu Yesus. Oke, Yesus. Baik, Yesus. Berarti kalau Yesus yang awal, yakin ya bang? Yakin. Ya konsisten, tapi konsisten baik. Iyalah. Kita buktikan boleh bang? Boleh lah. Kenapa boleh, dari akhir itu Bapak yang bukan Yesus? Tolong yang lain sebentar ya. Saya pakai 5 menit aja. Kalau Yesus yang awal dan yang akhir, menurut Anda yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa bang? Yesus. Baik. Kan begitu. Yesus apa siapa sih? Kok pindah-pindah nama? Yesus itu kami imani, dialah. Oke, Yesus, baik. Yang menciptakan Nabi Adam siapa bang? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga, baik. Eksistensi dia Yesus udah cukup. Yesus udah cukup. Jangan panjang-panjang. Konsisten Yesus. Oke. Kalau Yesus ya Yesus, udah cukup ya Yesus. Coba diulang. Yesus yang menciptakan Adam, coba diulang. Berani nggak? Berani lah. Ya udah coba ulang. Yesus menciptakan Adam. Ntar dulu, saya mau jawab, Anda ngomong juga. Ya nggak usah jawab, diulang. Yesus menciptakan Adam, udah cukup. Bapak, ini Pak, Bapak kalau bertanya seperti ini terus Bapak Bapak menggiring saya jawab satu kata. Ya karena Anda ini dari awal mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan. Bukan jawaban itu bukan Bapak jawab cuma cukup ya atau tidak, itu ada penjelasan Pak. Enggak, saya nggak minta dijelaskan kok. Loh, yang jangan bertanya Pak. Kalau kan tadi Anda gini loh. Gini loh ya bro. Dijelaskan jangan bertanya Pak. Bro, Anda tadi dari awal mengatakan Yesus itu yang awal. Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Yesus yang menciptakan Adam. Betul apa betul? Belum, betul. Ya betul udah. Praeksistensi dia sebelum iya cukup Yesus gitu loh. Pada mulanya adalah firman. Iya Yesus udah. Sekarang yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tapi siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Pak, Bapak ini berbicara menciptakan ini, kan menciptakan itu. Adam itu diciptakan Tuhan bukan lewat masalah lewat kelahiran. Saya nggak nanya itu, saya cuma nanya nama Tuhan yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Di dalam Yesus. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Ya Allah, ada yang ngomong juga, jadi nggak kedengaran. Iya, dengerin. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Yesus. Ya udah, siapa nama anaknya Maria? Yesus. Bingung Anda. Ya, oke. Apakah anak lebih tua mana? Maria daripada Yesus? Secara manusia lebih tua Maria lah Pak. Ini Pak nggak perlu ditanya. Loh, kok bisa Pak? Ya? Kok bisa yang lebih tua diciptakan lebih yang muda? Karena Anda tidak paham masalah praeksistensi dia sebagai manusia yang dahulunya adalah firman. Anda tidak paham itu. Oke, sekarang saya ulang pertanyaannya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria?
Yesus. Maria lah lebih tua secara manusia, dagingnya lebih tua Maria. Lo masuk akal nggak lebih muda menciptakan lebih tua? Masuk di akal kan? Akalmu masuk, akalmu rusak, selesai. Udah selesai. Akalmu yang tidak masuk, Pak. Akalmu yang tidak Iya, masuk. akalmu memang masuk. Nggak apa-apa lah. Anda tidak bisa membedakan. Tepuk tangan untuk akal yang masuk. Tepuk tangan. Anda tidak bisa membedakan. Anda tidak bisa membedakan, itu saja. Orang saya nggak berpendapat kok, saya bertanya doang sama Anda. Lah saya kasih penjelasan kan? Ya udah, Saya saya tambahkan tadi kan Anda pertanyaan, udah Bang jawab. Selesai. Saya Sudah, tanya saya gini ya. Saya Jadi, mau tanya. Pak, tadi saya Jadi yang gini, saya bahas itu belum ditanggapi, Pak. Baik. Saya nggak Begini minta Bang Roni. tanggapan. Bang Roni. Gini ya, saya ingatkan lagi ya. Bahkan tadi Bapak Gini, sudah bilang tunggu, sabar. Yesus itu Satu-satu. adalah utusan. Di Satu-satu. Yesaya 17 itu Bang Gunggung, saya ingatkan dulu Bang Roni. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya blunder kena tebas. Jangan pelintir isi biblos dengan doktrin sambal, akhirnya jadi produk gagal. Silakan terangkan sesuai paradok, namun terima kenyataan jika ketabok ya. Viewer itu mau mendengar narasumber yang tidak bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau khotbah dogma, mendingan Anda diam jadi berhala atau nongkrong jadi di rest area. Silakan, stay tune. Silakan iklan dulu Bang Kaisar. Udah cukup lah. Silakan. Ada Bang Juma ini cukup dulu ya. Suka dulu. Oh Pak. iya. Assalamualakum Bang Juma. Jadi kesimpulannya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi, Saya monitor aja yang kayak gini mah Warahmatullahi gepeng. wabarakatuh. Jadi kesimpulan saya sederhana kok itu kalau diskusi. Menurut Bapak ini aku adalah aku yang paling awal dan paling akhir Yesus. Yesus itu yang menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus menciptakan Adam. Yesus menciptakan Maria. Lebih tua Maria daripada yang menciptakan dia. Itu kesimpulannya. Saya nggak minta penjelasan kok. Selesai. maaf Bang Hadi, saya tidak setuju. Saya dari Nasrani tidak setuju bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Maaf. Oh, berarti Saya Anda tidak bertentangan menarasi sama Kristen. Iya, beliau jadi begini Bang Andi, beliau ini tadi naik. Ya udah biarin dulu, udah paham, biarin dia ribut. Sebentar, Bang. Cuma ini disadarkan Ya. ini. Udah. Sabar, beliau naik. Beliau minta penjelasan karena beliau Nasrani, tidak menggunakan Bible tapi menggunakan Injil. Lalu dia bertanya, apakah benar yang dikatakan dalam Yesaya tadi itu tentang Rasulullah Nabi Udah Bang, Muhammad? udah cukup Bang, Iya. udah. Jadi Pak Gugun Jadi tidak gitu. percaya. Kenapa Pak Gugun tidak percaya Yesus yang menciptakan Bang? Kenapa? Silakan Pak Gugun. Ya, beliau adalah utusan, Pak, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Anda juga Kristen? Nasrani Bang. Iya, saya tanya dia. Anda juga Kristen Bang? Saya Nasrani, Pak. Nasrani. Tapi Anda percaya Yesus? Percaya beliau utusan. Utusan. Ya Pak Roni ini loh. Pak Roni, Anda ini kok jadi aneh, kok Yesus yang menciptakan ibunya Bang? Pak Roni, Kalau Gimana? dari mana akalnya Bang? Anak kandung menciptakan ibu kandung Bang? Jadi berbicara begini, saya sudah bilang tadi, praeksistensi Yesus sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman. Ini menurut gereja. Alkitab. Oh, Bang Juma, jangan ngomong. Jangan nyambung. Bang Ambil lagi Bang Juma, aku udah puas. Jangan nyambung dulu ya. Kan sudah kita baca lah ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 3 itu ya. Nggak perlu diulang, Bang Iya, Zuma udah iya. hafal gitu. Kalau Bang Zuma ini, makanya saya tadi ragu ini Bang Zuma asli, soalnya banyak yang pakai ininya Bang Zuma ini. Ya ternyata Iya. suaranya ini asli ini. Ya, terus firman itu Ya. apa, Bang? Firman itu apa? Pada mulanya Yesus itu firman. Firman itu apa? Ya firman. Iya, firman itu apa? Pemain bola kah atau apa? Ya, menurut Bang Zuma kan ini kan di perkataan kan begitu kan? maaf Iya, Bang, perkataan. Ya, itu. Nah, Jadi, berarti menurut saya ya sesuai Iya. dengan firman itu karena telah menjadi manusia, dia telah menjadi satu pribadi di dalam Kristus Yesus. Ini yang kami imani. Tapi gini Jadi- Bang, ini sudah terlalu melebar sebetulnya Bang. Tadi pembahasannya
Saya sebetulnya tidak mau membahas ini. Saya tadi karena tema di sini siapa Yesus. Jadi saya sudah nggak kasih bahas tema ayat. itu. Ya. Nggak bahas, saya sudah hapus, bukan itu. Ya, Jangan saya kesana. sudah kasih ayat. Saya udah suruh hapus. Ya. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, itu yang menyatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Di Yesaya itu perjanjian lama, Yesus belum ada. Kitab Iya. Wahyu itu sudah ada, Yesus sudah ada. Ini perkataan Yesus ketika penglihatannya Yohanes, kan begitu. Oke. Baik. Oke, jadi Sekarang dia bilang yang awal dan yang akhir. Sebentar dulu Bang Oke, Zuma. baik. Senang dengan saya, Ya, senang dengan silakan. Bang Zuma. Yesaya 14. Ya. Maaf Pak, kalau yang saya Jadi tanyakan ini itu ada pertama adalah Yesaya 29 Pak, Ya. bukan Yesaya 44. Betul. Dari awal kita diskusi seperti itu. Pak Gunggun itu ingin menanyakan apakah benar itu ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini satu langkah lagi Muslim. Oke. Yang Gitu. tadi kalau yang itu kan saya sudah Iya, baca baik. bahwa secara saya Paham. sebagai orang Kristen yang kami pakai kitab itu, bahwa saya bilang ini ditujukan kepada satu bangsa, bukan kepada satu pribadi, satu orang. Itu kan sudah saya jawab tadi itu. Gitu loh. Masalah mau diterima apa enggak itu kan ya terserah kita masing-masing. Ya Pak Gugum enggak mau terima ya, karena saya lihat Pak Gugum ini sudah. Begini Pak, masa satu bangsa umi semua, itu kan yang nggak masuk akal Pak. Ya, di mana dalilnya? Bapak harus bacakan ke Saya saya. dong. 29 tadi sudah dibacakan dari Betul, awal berapa saya 29 kali. yang berbicara yang Bapak bilang umi itu di mana gitu loh. Makanya gini Bang, dengarkan ya. Dari tadi kami udah bilang kami nggak pernah mau ngais-ngais ya tentang nubuatan Rasulullah itu dari Torah maupun dari Bible. Cukup saya Al-Quran. setuju, karena memang Udah nggak saya ada udah sampaikan menurut itu. Ya, karena dalam Al-Quran saya malah mengatakan kepada Pak Gugum sepakat untuk mengukur mengukur Taurat dan Injil kita pakai Al-Quran. Dia sepakat. Sehingga Al-Quran tidak diukur oleh kedua kitab sebelumnya, tapi Al-Quran lah yang mengukur keduanya. Dia sepakat. Sekarang untuk meyakinkan dia bahwasanya Bible yang isinya ada Matius, Lukas, Markus dan sebagainya itu dia nggak percaya. Dia pakai Injil. Saya tanyakan, Bapak punya kitab Injil dari mana? Ya, dia tadi penjelasan beliau seperti itu. Nah, masuk Bapak bahwa Yesaya berapa tadi itu 46 itu yang landing punya kami tahu mengarah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang bereksistensi. Justru ini kami udah paham, makanya saya bilang Bapak nggak usah ke sana-sana, langsung ke Pak Gugun aja. Apakah iya Yesus yang menciptakan? Bang Handi tanya, siapa yang awal, yang akhir? Yesus. Yang menciptakan bumi, Yesus. Yang menciptakan Maria, Yesus. Yang dilahirkan Maria, Yesus. Ya saya mau tambahkan tadi, yang dipaku di kayu salib siapa? Yesus. Ya. Yesus. Ya berarti dia berakhir dengan di kayu salib begitu. Tapi kan bangkit Pak, menurut kalau di kami. Bangkit itu lagi, Yesus lagi iya. bangkit. Iya, kalau di Quran kan tidak kan menolak. Tidak dia Quran bilang kan dia tidak mati, tapi tidak disalibkan. Kan Justru Udah cukup. Jadi yang di surga sekarang ini yang berkuasa siapa? Tuhan lah, Pak. Siapa namanya? Yesus lah. yang Yesus. berkuasa. Oke, apakah Tuhanmu di surga anaknya Maria? Betul, yang pernah dilahirkan sebagai manusia dari seorang perawan Bunda Maria. Jadi Tuhanmu anak Maria. Betul, secara manusia dia di bumi itu anak Maria, Pak. Yang di surga sekarang ini Tuhanmu masih anak Maria nggak? Dia dia Tuhan, Pak. Dia Tuhan. Apakah itu Tuhan masih anak Maria? Ya masih lah Pak. Secara sejarah, Pak, dia dilahirkan dari manusia. Biar gue putar-putar. Lucu. Ya, Pak. Ya, Enggak, pertanyaan singkat. Apakah Yesus di surga itu masih anaknya Maria? masih anaknya Maria, Mbak. Ini pertanyaannya, masih anaknya Maria tuh gimana Masih lah maksudnya? Pak Roni, Saya ulang masih. pertanyaannya bahasa Indonesia sederhana. Ya. Kan yang dengerin, kan yang dibangkitkan itu anak Maria. Naik ke surga itu masih anak Maria nggak? Anak Maria, kenapa? Berarti Tuhanmu anak Maria. Kalau iya juga Anak manusia. Berarti Tuhanmu anak Maria, anak manusia. Iya. Ya udah diakui Tuhannya anak manusia, udah selesai. Lah, Apa iya, lagi? betul. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang Anaknya Maria. ya betul. Nah, memang dia dilahirkan dari rahim Maria. Ya udah cukup.
Iya. Ya udah. Apa lagi? Lah, ini real, Pak. Kalau Ya saya udah. bilang bukan, berarti dia tidak pernah dilahirkan dari rahim Maria. Kan begitu? Jangan diputar lagi, tinggal Anda ulang. Tuhan saya adalah anaknya Maria. Coba diulang. Saya nggak mau digiring seperti itu, Pak. Saya bukan anak TK, Pak. Bukan gitu Bang Andi. Jadi jangan begitu, Pak. Jadi, Tuhan saya adalah Yesus anaknya makanya, Maria Pak, gitu. Kita inilah. Makanya Pak Roni, kita jangan membangun narasi bahwa utusan adalah Tuhan. Utusan ya utusan. Selesai. Tidak ada utusan jadi Tuhan, apalagi manusia jadi Tuhan. Satu lagi Pak. Pak Roni pertanyaannya. Tuannya Maria siapa Pak? Tuannya Maria. Yesus, Baron- Tuhan yang Maria, Yesus, Tuhan. Tuh kan? Dia lahir. Kenapa begitu? Jadi Maria menuhankan. Jadi Maria, Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Saya mengatakan begini, karena kalau saya menjelaskan secara implisitnya, bapak-bapak ini kan pasti nggak menerima juga. Iya. Ketika bapak-bapak menanyakan secara Bang Juma, eksplisit, saya mohon dengar dulu, penjelasannya dengar mengenai dulu. Yesaya 29, Bang Juma. Iya, ntar habis Bang Juma terakhir nih. Pak Roni, Iya. Pak Roni, jadi Tuhan Anda, Tuhannya Maria, anaknya Maria ya? Iya Pak Roni. Apa pertanyaannya? Tuhannya Maria adalah Yesus, anaknya Maria, betul? Secara manusia dia dilahirkan secara manusia, ketika dia naik ke surga itu jadi Tuhannya Maria, Pak. Iya, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya, dia dilahirkan. Iya, udah, selesai. lewat Maria. Lanjut. Ya. Ya, Ya udah, jadi cukup. kalau Saya Maria menjelaskan berdoa, secara implisit, wahai panjang, dan Tuhanku kalian yang tidak akan adalah bisa- dan anakku tidak sendiri. akan menerima. Gitu ya kalau Maria berdoa ya. Wahai Tuhanku yang adalah anak kandungku sendiri. Nah, itu kan Gitu ya? asumsi Bang Zuma. Lu kok asumsi lagi? Asumsi Loh, udah ah, udah. Apa Maria? Ada data nggak Maria berdoa seperti itu? Sekarang begini, bukan Marianya yang bermasalah. Anda itu anti Tuhan, Bung. Anda itu anti terhadap Tuhan. Jelas itu. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus? Ya. Kasih banding ya, di ayat mana itu Bang Zuma? Di ayat mana dulu? Kasih dulu. Ini. Bilangan 23, 19, Hosea 11 nomor 9. Ya dibacakan, Yesus kan anak manusia, Bang Juma. Ya, Yesus anak manusia, berarti Yesus bukan Betul. Tuhan. Makanya kalau Betul. ada orang yang memaksakan dirinya, konsepnya, keyakinannya, kepercayaannya mempertuhankan anak manusia, berarti orang itu anti Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan alam ini bukan manusia. Yesus manusia. Kayak mana ceritanya? Jadi Bang Zuma gini ya. Jadi Gimana? apa yang Anda pahami? Bentar ya Bang Gogum habis ini. Ya. Apa yang Bang Zuma pahami dan teman-teman Ya. pahami itu kan berbeda dengan apa yang kami pahami tentang Yesus. Ya. Jadi Betul, kita hargai itu. Cuman sekarang ini adalah kita mendudukkan Yesus pada pola, pada unsur yang sesungguhnya. Begitu juga Tuhan. Silakan dengan iman saudara, itu kita hargai. Anda mempertuhankan anak manusia, yes. Sekarang ini tatarannya adalah kita berbicara mengenai perspektif Tuhan dalam kaidah yang sesungguhnya. Oke? Tuhan bukan manusia. Kata siapa? Kata Tuhan. Yesus adalah manusia. Kata siapa? Yesus. Lalu Anda hadir mempertuhankan Yesus. Berarti Anda anti terhadap Tuhan. Karena Anda mempertuhankan anak manusia. Sederhana bukan? Jadi nggak perlu mati untuk mempertahankan itu. Silakan aja, kami nggak maksa. Silakan Anda mempertuhankan manusia yang bukan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu bukan manusia. Dan manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan pun tak mungkin menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Sederhana kok. Silakan menuhankan manusia. Silakan Anda paksakan mati dalam keadaan menyembah manusia. Tetapi ingat, Anda adalah anti Tuhan. Di mana tempatnya kembali anti Tuhan itu? Ya neraka. Silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Anda mau menuhankan anaknya Maria, terserah Anda. Tetapi ketika kita berbicara mengenai konsep kaidah
yang sesungguhnya, Anda keciduk sebagai ciptaan Tuhan yang menyembah kepada ciptaan Tuhan juga. Artinya Anda anti terhadap Tuhan. Begini, 3 kalimat. Apakah Yesus itu ateis? Itu dulu poinnya. Sebagai manusia ateis tidak dia? Oh tidak Bang Suma. Lalu dia bertuhan, udah selesai. Kalau Yesus ateis berarti neraka. Kalau Yesus bertuhan, ente yang ke neraka. Mana? Yang benar yang mana? Yesus ateis atau Yesus bertuhan? Sejak dia dilahirkan sampai dia wafat, sampai diangkat ke langit, bertuhan tidak dia? Bertuhan berarti neraka lah bagi orang-orang yang menuhankan manusia yang bertuhan. Sederhana bukan? Gak ada paksaan kan? Anda mau menjadi Kristen, Anda mau menjadi Katolik, silakan. Tak ada paksaan. Tapi itu lagi, kaidah didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Ente adalah anti Tuhan. Kemana perginya anti Tuhan? Neraka. Tak ada yang salah kan? Oke, gimana? Ini Silakan. Bang Zuma, saya tanggapi dulu. Oke. Bang Zuma Silakan. bilang tadi, ya, Yesus tuh bertuhan. Iya kan? Tapi kita lihat dari perkataan Yesus. Dia bilang, Tapi lagi dia memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. biar bang. Dia memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kan begitu. Jadi tidak bisa diposisikan seperti kita, seperti saya, bukan seperti Bang Zuma, seperti saya. Ya. Jadi memposisikan Yesus dia memanggil Bapa karena memang dia keluar dari Bapa. Ya. Dia adalah firman. Ya kan? Gitu. Terus ini yang Bang Zuma bilang, Tuhan itu bukan manusia. Saya bantu ini yang jadi sering dipakai ini teman-temannya Bang Zuma juga nih, 2 Yohanes 1. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Benar nggak ini? Betul kan? Ya. Sebagai manusia yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang antikristus di sini mau saya jelaskan, yang tidak percaya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau dia dijelaskan datang sebagai manusia berarti dia dulu bukan manusia, Pak. Saya datang sebagai manusia juga, Bang Roni. Berarti Enggak. dulu saya apa? Nggak bisa. Posisi Bang Zuma tidak sama seperti Kristus. Dia Tunggu. firman. Saya datang sebagai Nggak bisa. manusia. Berarti dulu saya apa? Nggak bisa. Bang Zuma pakai ilustrasi Bang Zuma. Kita berbeda dengan Yesus. Tadi Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Oke. Betul. Kedatangannya atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Dia dibilang diutus oleh Bapa. Jadi hubungan dia dengan Diutus. Bapa, betul. Tunggu. Dengarkan. konsisten. Dia datang sebagai manusia. Kedatangannya sebagai manusia atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Yohanes 17 ayat 3 tadi sudah dijelaskan. Iya kan? Aku diutus. Ini kita berbicara Yesus sebelum datang sebagai manusia, dia siapa? Apakah dia yang maha berkehendak atau bukan? Maka baca Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia siapa? Betul, Bang, saya setuju dengan Bang Suma. Oke. Yesus sebagai Nah, manusia sebelum itu datang bukan sebagai karena manusia, dia Yesus siapa? sebagai dia manusia, tetapi Bapaknya lah. Dia yang datang, berkehendak. dengarkan, Bang. Dia datang sebagai manusia itu atas kehendak siapa? Kehendak Bapaknya. Nah, kehendak dirinya atau kehendak bapaknya? Kehendak Bapaknya. Di sini kita Kehendak dirinya atau bukan? Kehendak diri Yesus atau bukan? Bapaknya. Berbicara Kehendak diri Yesus. Kehendak diri Yesus atau bukan? Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Kehendak Yesus atau bukan? Bapa. Kehendak Yesus atau Bapa. kehendak bukan kehendak Yesus? Bukan kehendak Bapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti sebelum dia menjadi Yesus, dia bukan Bapa. Artinya sebelum menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Oke. Oke apa? Oke Jadi, apa lagi? Saya tanggapi. Oke, silakan. Oke. Kan
Bang Suma bilang, oke, alhamdulillah. Karena yang Iya, karena Yesus datang atas kehendak Bapa, bukan atas kehendaknya dia sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Kalau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena aku adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Tapi karena dia bukan Bapak, dia bukan yang maha berkehendak, bukan dia yang Tuhan, maka dia datang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, lahir manusia disembah oleh orang barat. Itu jelas kok. Siapa bilang disembah orang barat? Orang Israel kan menyembah Yesus juga. Emang semuanya Sekarang begini. Pada tataran nih, pencipta langit dan bumi, tunggu. Pada tataran pencipta langit dan bumi, di situ ada satu hakikat. Mau dia 1000 pribadi, satu hakikat. Sekarang pertanyaan saya, satu hakikat berapa kehendak? Jawab. Satu kehendak tetap, Pak. Satu kehendak, Masya Allah. Betul. Yang berkehendak menjadi Yesus siapa? Bapaknya. Bukan Yesusnya. Yesus sebagai anak. Bukan Ada Yesusnya yang penumpang di sana. berkehendak. Bukan Yesusnya berkehendak. Kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Ketika Yesus mau dilahirkan, dia mau jadi manusia, itu kan kehendak. Bagaimana Yesus mau berkehendak? Berarti bukan Yesus, berarti Yesus tidak ada dimensi sebelum dia menjadi manusia. Yesus pada dimensi berkehendak, Yesus tidak ada di situ, betul? Sebelum Yesus ada, Bang Suma, dia dalam dimensi dia sebagai firman. Yang Ini berkehendak yang saya Bang maksud. Suma Firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan yang keluar dari Sang Maha berkehendak. Firman itu Sekarang yang jadi permasalahan, Anda mengatakan, saya jelaskan pada dulu. hak, jangan lari ke pagan dulu, jangan lari ke pagan. Kita lari masuk ke hakikat dulu. Hakikat Tuhan Anda katakan cuma satu. Itu dong, kok bilang pagan? Siapa yang berbicara Ya pagan? pagan loh, nyembah roh itu makhluk halus, kok sembah makhluk halus. Jadi ketika dikatakan satu hakikat, Satu menit. Anda sudah sabar Bang. Anda mengakui bahwa pada saat dimensi hakikat Tuhan berdiri sendiri, di situ hanya ada satu hakikat. Datang Yesus ke bumi, dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan yang maha berkehendak ini yang datang menjadi manusia. Dengan kata lain, Yesus adalah ciptaan dari yang maha berkehendak. Kurang apa lagi? Sudah. Silakan bernarasi, silakan. Oke. Jadi kan Bang Zuma pertanyakan ke saya begini tadi toh, apakah kehendak Yesus jadi manusia itu kehendak Yesus sendiri? Secara manusia mana bisa, Bang Zuma toh? Ya kan? Nggak mungkin lah dia belum lahir dia mau berkehendak secara manusia. Oke? Sebentar dulu, jangan potong dulu. Oke. Bapak ya kan yang maha berkehendak ini yang maha berkehendak tidak menghendaki dirinya jadi manusia. Yang menghendaki menjadi manusia itu berbeda dengan yang menjadi manusia. Coba ruang lingkup pemikiran itu dibuka gitu loh. Sebentar, Anda mengatakan sebagai manusia, bukan dia yang berkehendak menjadi manusia. Bang Zuma potong terus. Oke, baik, silakan. Oke. Dia hantam saja balok-balok kepalanya. Jadi gini. Biar saya tutup kuping saya dulu, Bang. Biar saya tidak tanggapin. Silakan. Loh, kenapa lu kok nggak tanggapi gimana, Bang Zuma? Saya nggak bisa mendengarkan plesetan gelap. Silakan. Nah, bagaimana saya mau menjelaskan kalau Bang Zuma tidak mendengar? Begini Pak Roni ya, penjelasan Pak Roni itu menurut saya berputar-putar. Intinya berputar-putar adalah Nabi. Berputar-putar, Pak. Pemikiran Bapak yang muter-muter, Pak. Bukan saya, penjelasan saya. Gini, saya sudah jelaskan ke Bang Zuma tadi, ya. Bang Zuma kan tanya, apakah itu Yesus lahir sebagai manusia kehendak Yesus? Di sini yang saya selalu jelaskan kepada teman-teman Muslim ini, tidak menerima praeksistensi Yesus sebagai firman. Gitu loh. Makanya ada firman mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Atas kehendak siapa?
ya kehendak Bapa yang adalah firman itu sendiri yang mau datang sebagai manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, inilah yang menjadi polemik bagi balik umat-umat lagi, Muslim. putar lagi, balik lagi. Ini aja, Bang. Saya mau info ke Bang Zuma dulu sebentar. Bang Gugun bisa di mute. Bang Gugun noise. Bang Gugun noise. Bang Zuma, saya mau infokan ke Bang Zuma. Jadi para Paulus lovers ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu masuk neraka berdasarkan Yohanes 17:8, Bang Zuma. Itu info yang saya dapat. Iya, benar. Paulus lovers mengatakan Alasannya? para murid masuk neraka berdasarkan Yohanes 17:8. Saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baik, kepercayaan para murid yang menyebabkan mereka masuk neraka. Iya, begitu Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana gitu? Jadi agama yang muncul kemudian, di mana agama ini sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi yang menyalah-nyalakan Bani Israel yang sebagai pengikut Yesus. Bahaya ini. Bahaya. Masuk neraka para murid itu. Karena para murid ini kan orang percaya. Namun yang mereka percaya keliru dengan kepercayaan Paulus lovers. Itulah yang membuat mereka masuk neraka, gitu loh. Yang Gimana itu Bang Zuma? Iya Bang Zuma. Itu gini. Gimana itu Bang Zuma? Sabar dulu Ron, belum selesai ya. Berisik lo. Jadi menurut mereka begitu Bang Zuma. Saya heran loh. Saya harus menanggapi karena Bapak ini sedang memframing kami orang Kristen ini. Enggak. Gini dengar ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Sama perkataan Rasulullah. Segala sesuatu yang mengarahkan kalian kepada surga telah aku sampaikan semuanya. Segala sesuatu yang menjadikan kalian ke neraka telah aku larang semuanya. Dan mereka terima, para sahabat. Murid-murid Yesus pun menerima, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah diutus. utusan. Iya. Makanya mereka masuk neraka, Bang Zuma. Menurut Gitu. Romawi, murid-murid percaya ini masuk neraka. Gitu, Paulus lovers. Tapi menurut Yesus, orang Kristen ini yang masuk neraka, dalilnya ada. Nah, itu dia. Mana dalilnya Bang Zuma? Matius 23 nomor 15. Yang tadi, saya tanggapi yang tadi. Iya, silakan. Tanggapi. Saya cuma bertanya ke Bang Zuma, kenapa Anda panas? Orang ada di Yohanes 17:8. Ya namanya ada di room kan, ya pastilah mendengar. Ya, nggak apa-apa lah, tanggapilah. Iya. Oke, ya kan? Itu sama dengan tadi yang sudah saya katakan. Yesus mengatakan, saya sudah katakan semua, aku berasal daripadamu. Ya, karena Yesus ini berbicara utusan, bukan utusan biasa kayak nabi-nabi yang lain. Dia bilang saya dari atas. Jadi yang tahu kerajaan sorga Yesus, karena dia memang dari sorga. Dengarkan Coach Luke. Jadi Yesus hanya mengajar 3 tahun. Coba mengajar 3 tahun. Makanya dia dilebihkan oleh Allah, menunjukkan berbagai macam mukjizat. Hanya 3 tahun. Yesus datang itu dia utusan, ya utusan dia. Itu dia sebagai utusan, bukan utusan yang seperti pandangan kalian. Dia utus dia dari surga. Dia dari surga. Berarti Anda membenarkan murid-murid Yesus masuk neraka. Udah selesai, fix. Ya itu kan itu tanggapan kalian. Nanti kita lihat. Sama dengan perkataan Bang Zuma tadi. Kalau Yesus ateis, kalian masuk surga. Kalau Yesus bertuhan, kalian yang masuk neraka. Menurut saya begini Bang Abu Hadid. Menurut saya itu seperti ini. Islam tuh masuk surga versi surganya Islam. Kristen masuk surga versi surganya Kristen. Surga kita beda. Tuhan pencipta satu, nggak ada 2, 3. Makanya kenapa saya bilang begitu? Kalau Tuhannya sama, ya surganya juga harusnya sama dong. Surganya beda kok, bagaimana sih? Ya berarti Anda Tuhannya beda. Ya jelas. Iya. Tuhan Anda dilahirkan. Kalian mau protes tentang Tuhan Anda mati, berbeda. Ya nggak bisa. Karena Tuhan kami itu udah kelihatan beda dengan Tuhan yang disembah orang Islam. Karena kalau Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah Kristen sama nggak?
Sama dong. Lah, Bapak itu anak Maria. Bapak itu anak Maria. Kembali lagi Bang Suma, kita mau menjelaskan secara seperti logika secara eksplisit begini. Maria anak siapa? Ya itu udah dari zaman Daena itu sebelum ada kalian ini sudah ada, zaman dulu sudah ada. Itulah yang saya katakan Anda ini anti Tuhan. Ya enggak anti Tuhan siapa? Anti Tuhannya umat Islam iya. Tuhannya Yesus. Ya enggak, menurut saya beda kok. Kenapa? Yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya itu berbeda. Yesus itu ketika berbicara mengenai Tuhannya itu manusia atau bukan? Ya bukan lah. Nah, Yesus sendiri apa? Manusia atau bukan? Dua nature, 100% manusia, 100% dia nature. Dongeng Paulus muncul. Dua nature. Wah jelas kami murid-murid Paulus. Udah, Paulus itu sopir nggak ada punya SIM, di kilometer 50 tabrakan beruntun. Jelas kami. Ustaz Abu di mute dulu ya. Paulus dan rasul-rasul yang Yesus itu dua natur. Oke, Yesus dua natur. Bapak berapa natur? Satu. Nah, sama enggak antara yang satu natur dengan dua natur? Sama enggak? Yang satunya sama, yang satunya itu berbeda, dia sebagai manusia. Tetapi jangan lupa dia mati dibangkitkan, dia bangkit naik ke surga. Maksudnya Tuhan ini kena bisul sehingga Tuhannya ada kemanusiaan pada dirinya gitu. Udah, begini aja Bang Suma. Loh, kok ya? Udah, jangan dulu, Jadi sudah jangan. Bapak satu natur, Yesus dua natur. Sama enggak antara Bapak dan Yesus? Secara keilahiannya sama. Ya, ilahi itu kan pencipta. Yesus Betul. pencipta enggak? Pencipta lah. Mana Yesus dalilnya? Mana dalilnya? Firman, dia praeksistensi Yesus. Ini dari tadi firman terus. Loh memang iya. Apa firman itu? Apa firman itu? Lah menurut Anda kan itu perkataan, menurut kita itu jangan menurut saya, jangan menurut saya, menurut Anda. Firman itu apa? Diam, ya. Firman itu Diam, apa? saya jelaskan. Allah itu roh dan punya suara tentunya. Di mana ya? dalilnya Allah itu roh? Di mana? Di mana dalilnya Allah itu makhluk? Di mana? Tuhan itu roh. Di mana dalilnya Tuhan itu roh? Sebentar, Bang Zuma. Pneumohotheos gitu. Tuhan itu roh, ya. Tuhan itu kan Pneumohotheos. Ntar dulu. Kan Bang Zuma minta dalil, minta ini kan, harus ada data kan. Mana? Sabar. Mana? Yohanes? Sebentar, Bang Zuma. 4. 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama kali dia orang ini. Udah paham Bible pun. Aduh, murid saya sekolah minggu. Kalau kutanya, Tuhan itu roh dalilnya di mana? Langsung dia sambar. Ini tunggu dulu, cari dalil dulu. Kayak mana ceritanya? Bang Juma, kalau Yohanes itu Nabi Yahya betul? Kalau yang pembaptis, menurut perspektif Islam itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Pembaptis yang dimaksud itu. Karena sebenarnya kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata baptis di sana. Coba aja. Betul, memang tidak ada. Apakah benar? Itu aja sih. Jadi terakhir ini ya gimana Dek? Itu mungkin jatuhnya jadi Yahya pengwudu gitu. Kalau mau, cuma kan nggak ada. Nggak ada. Jadi buat Roni, hadiah buat saudara, firman itu adalah sesuatu yang keluar terlontar dari mulut Tuhan. Oke? Di dalam Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Jadi ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan cukup berfirman. Jadilah monyet, maka saudara Roni jadi monyet. Jadilah ayam, maka saudara bisa jadi ayam. Itu kalau sudah Tuhan yang mengeluarkan firman dari mulut,
maka apa yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang terjadi. Kalau tiba-tiba Anda dikatakan bengkak sebelah kakinya Roni, bengkak sebelah kaki Roni. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik hak mutlak tertinggi tentang apa yang menjadi ultimatum dia sendiri berdasarkan dan kehendaknya. Kalau dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, itu betul. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Matahari pada mulanya adalah firman, betul. Adam pada mulanya adalah firman, betul. Dan firman ini melekat pada diri Tuhan, berarti lari kepada sifat. Apa itu? Kehendak yang dimiliki oleh Tuhan, Al-Kalam. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 3:99, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah di sini firman. Jadilah hamil. Maria langsung kembung perutnya. Lahirkan manusia bernama Yesus, langsung nyerocos. Jadi semua yang terjadi terhadap Yesus pada mulanya adalah firman. Tak ada yang masalah. Yesus tidak terlahir sendiri, tanpa instruksi, tanpa firman, tanpa kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak agar Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Bukan berarti Yesus itu adalah sang firman. Jadi saudara Roni harus membedakan antara firman. Itu menurut Anda. Oke, baik. Saya minta dari Anda. Saya tanya 3 kata itu menurut Anda. Oke, dari Anda ya, itu menurut saya. Sekarang dari Anda. Menurut saudara, firman dan sumber firman sama atau tidak? Firman adalah Allah itu sendiri, ya, sesuai. Firman dan sumber firman sama atau tidak? Sama, firman dan sumbernya sama. Karena firman itu adalah Allah. Oke. Adalah Bapa. Oke, firman dan sumber firman adalah sama. Oke, baik. Saya tanya lagi. Suara, dengar. Suara dan sumber suara sama atau tidak? Suara dan sumber suara, ya tentunya sumber ini yang mengeluarkan suara itu, umpama kita berbicara sumber suara, contoh itu speaker. Saya ulang. Suara dan sumber suara sama atau tidak? Ya sama. Gepeng berarti kepala Anda. Loh, bagaimana? Beda Pak. Beda. Sumber sama suara beda dong. Itu menurut Anda. Sekarang saya tanya. Kamu bicara Zuma. Kamu lagi bicara. Ya, saya bicara. Suara saya keluar dari mulut saya sampai di kuping Anda. Apakah mulut saya yang masuk ke kuping Anda? Apakah sumbernya dari mana? Dari Anda kan suara itu. Saya tanya apa sumbernya mulut saya. Sekarang yang sampai ke kuping saudara, mulut saya atau suara saya? Ini oke, saya paham maksud. Saya tanya, apakah yang sampai di kuping Anda suara saya, perkataan saya? Dengar, kalau mau sehat dengarkan Bang Suma. Kalau Anda mau sehat dengarkan Bang Suma. Bang Juma, yang sampai di kuping saudara. Bang Roni satu-satunya dengarkan dulu Bang Juma. Suara saya atau sumber suara saya yang sampai di kuping Anda. Ketika Anda bicara ke kuping saya, suaranya yang sampai, Pak. Suaranya ini kan suara sama, dari sumbernya itu kan sama suara itu. Tetapi ketika berarti yang masuk di kuping saudara mulut saya gitu. Nah, ini yang pemahaman, ini yang memang kok ini yang pemahaman, kok ini pemahaman. Bung. Jangan membenarkan Al-Qur'an di sini, jangan. Al-Qur'an mengatakan orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yang sampai ke kuping Anda mulut Bang Suma atau suara Bang Suma? Jawab. Suara Bang Suma yang sampai ke saya. Kenapa? Bukan mulut. Lah, apakah suara itu juga bukan Bang Suma? Ya bukanlah tuyul. Karena begitu. Itu bukan Bang Suma. Bagaimana suara Bang Suma? Jangan lari kemana-mana. Yang saya tanya, yang sampai di kuping saudara, yang sampai di kuping saudara, suara saya atau mulut saya? Yang sampai di kuping saudara, suara saya atau mulut saya? Suara Anda yang sampai ke saya, apakah itu bukan Anda? Bukan. Itu bukan saya.
Itu adalah itu suara makanya- dari makanya saya. kalian tidak bisa Dengar. Kalau saya meludahi Anda, sampai ludah saya ke tangan Anda, itu adalah saya. Itu udah Anda, bukan Anda, tapi Lah udah sama. Yang Anda dengarkan itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya berupa suara. Sumbernya dari saya. Ya, itu yang jadi pemahaman Anda ya. Oh, memang kayak begitu. Sekarang kalau misalnya anak bata atau Anda menghujat. Oke? Oke, sekarang saya lagi. Kalau dengar. Kalau Anda mendengarkan seorang yang menghujat agama, kenapa sumber suara yang dicari? Kenapa bukan suaranya aja yang dipenjarakan kalau suara dan sumbernya sama? Jawab. Ayo. Misalnya saya ngatain saudara, kamu tolol misalnya. Nah, suara saya dengan kata tolol itu sama. Tangkap aja suara tolol itu, bawa ke penjara. Jangan saya. Kan sama aja kan? Itu tidak bisa Anda bawa itu ke konsep. Itu tidak bisa. Allah itu adalah roh, Zuma. Allah itu adalah roh. Yang saya bilang tadi, Allah itu adalah roh. Dari mana lagi Allah itu adalah roh? Roh itu makhluk. Coba definisi roh adalah? Coba kita pakai data aja lah. Yohanes 4 ayat 24. Roh adalah? Roh adalah? Roh ya roh. Roh ya roh. Nasi ya nasi. Beras ya beras. Manusia ya manusia. Betul? Sudah, kita pakai data aja. Ini loh. Kamu ini memaksakan konsep saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda mengatakan kamu paksa konsep Islam untuk masuk ke kekristenan kami. Oke, baik. Kalau kamu kan Allah itu adalah zat. Baik. Zat kimia kah, zat apakah, kan begitu. Baik. Oke. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Ya, Bang Zuma aja yang baca, saya menyimak. Baca dong, baca. Jangan-jangan Anda tidak paham kitab yang Anda gunakan. Loh, kok nggak paham? Justru saya paling saya bantah kalau Bang Zuma itu membahas ayat dalam Alkitab. Karena kadang-kadang silakan aja Anda bantah. Dengarkan saya. Karena Demikianlah firman. Dengarkan, Bu. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Oke? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke? Firman yang keluar dari mulut ini, apakah Tuhan atau perkataan Tuhan? Meow. 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 Iya, Bang Roni ngomongnya satu-satu. Review terus. Ron, apa nggak ngerti mute apa ya? demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman adalah sesuatu yang diperintah. Apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan? Ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Oke, baik. Kita rubah. Kita ikuti mau Anda. Kita ikuti. Demikianlah Tuhanku yang keluar dari mulutku. Tuhanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Tuhanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan Tuhanku akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti Tuhan Anda mengeluarkan Tuhan dari mulut, gitu. Ini Anda yang salah memahami ini. Tadi katanya firman Tuhan. Katanya firman itu Tuhan katanya. Saya masih ingat Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan. Jadi Anda jangan memandang semua itu satu pribadi yang berbeda. Begitu, Sumaya. Anda punya konsep himne Platonios kan? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Oke. Theos keluar dari mulut Theos.
Bisa diterima? Jadi ketika Anda berbicara, yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda gitu. Ketika keluar dari mulut Anda, meow, maka Anda adalah meong gitu. Kalau yang keluar dari mulut Anda, embe, maka Anda adalah kambing gitu. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus berasal dari Tuhan, Tuhannya berkehendak, kehendak Tuhan diaplikasikan dengan perkataan. Apa perkataan itu? Aku ingin Maria hamil. Perkataan itu disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Berarti yang sampai kepada Maria adalah firman, bukan Yesus. Pada saat Roh Kudus datang kepada Maria, yang sampai kepada Maria bukan Yesus, tapi Maria itu menerima firman yang diantar oleh Gabriel. Yesusnya di mana? Nanti di perut. Nanti di perut tunggu 9 bulan, baru Yesus itu ada. Iya. Firman yang datang kepada Maria itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Muncul orang-orang barat yang diajarkan oleh orang Farisi menyembah sang daging. Itulah Kristen. Begitu Pak Eko. Oke teman, di sini sudah hampir maghrib, silakan dilanjut. Saudara Gugum, Saudara Gugum. Saya tanggapi dulu, cuma jangan lari cuma. Jangan turun dulu ya Bang. Saya habis maghrib kesini lagi untuk kita membahas tentang Yesaya berapa tadi? 29 nomor 12. Ya, habis ini ya, habis maghrib ya. Ya, Bang Zuma sudah pergi. Iya. Masih bernapas rupanya. Tadi lupa itu yang kamu bilang. Terima kasih. Itu kan asumsi Anda. Itu loh, Anda itu pemikiran Anda. Kamu bawa konsep kekristenan itu mau kamu bawa ke Islam. Kamu paksakan Islam itu kamu bawa ke sudut pandang Islam, bawa ke kekristenan, yang nggak bisa. Kamu bilang, contoh kamu bilang tadi, ya Allah itu kan menurut kalian itu kan zat. Ya, tidak berbentuk. Sedangkan tadi Anda percaya di dalam Yesaya berkata, dari mulut. Berbicara mulut, Allah itu punya mulut, berarti berbentuk. Sedangkan kalian bilang Allah itu tidak berbentuk. Bagaimana ada mulut, ada kaki, ada hidung, ada telinga? Allah kalian punya mulut enggak? Coba jawab. Allah kalian punya mulut enggak? Oke, baik. Jadi jawab dulu, jawab aja, jangan dengarkan. Anda bertanya, tugas Anda diam mendengarkan. Kalau kuping tidak sanggup, pakai mulut mendengarkan. Oke? Saya saya diam dulu napa tante? Anda bertanya, saya menjawab toh. Ya, jadi ketika bertanya kepada guru, murid diam. Di dalam kitab yang saya bawa ini adalah kitabnya orang Yahudi, tante. Oke? Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata P. P itu adalah sumber ucapan. P itu adalah ujung perintah. P itu bisa diartikan sebagai keterangan yang diucapkan. Jadi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar adalah, demikianlah firmanku yang kuucapkan. Oke? Demikianlah firmanku yang terlontar dari ujung perintah. Karena Anda orang Indonesia yang susah untuk mengerti, maka saya menggunakan terjemahan Lai yang mengatakan mulut. Tuhannya orang Israel tidak serupa dengan makhluk. Aduh.
Tadi saya minta Anda dengar. Tadi saya minta Anda membaca Yesaya 55 nomor 11. Apa kata Anda? Anda aja yang baca. Begitu saya baca, Anda komplain. Yang saya baca di situ mulut. Kenapa Anda larikan ke iman saya? Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Yang saya baca Yesaya 55 nomor 11 untuk menampar imanmu. Di situ dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu dalil. Oke. Jadi Allah Tuhan kamu itu tidak berbentuk, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Monyet punya tangan, Anda juga punya tangan. Apakah saudara Roni serupa dengan monyet? Monyet punya mulut, Roni punya mulut. Apakah monyet serupa dengan saudara Roni? Hati-hati bernarasi ente. Yesaya 55 nomor 11. Saya bernarasi tidak ini ada dasarnya saya. Ini dasarnya Yesaya 55 nomor 11 kata peh di situ mulut. Kita berbicara bentuk. Kau bilang Tuhan itu kan tidak berbentuk, iya kan? Nah, kau tadi Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada, tapi tidak serupa dengan makhluk. Tuhan maha memberi. Oke? Manusia memberi dengan tangan. Tuhan memberi dengan apa yang menjadi sifatnya maha memberi. Tapi tidak sama seperti makhluk. Manusia melihat, Tuhan maha melihat. Tetapi antara melihatnya makhluk dan melihatnya Tuhan, itu tidak serupa. Tuhan memberi, manusia memberi, tapi memberinya manusia dan memberinya sang pencipta manusia tidak serupa. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka Tuhan tidak bisa digambarkan seperti Yesus, karena Yesus itu makhluk. Ya, jangan bantah saya. Bantah Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang, apakah firman yang keluar dari mulut itu adalah mulut? Ketika Tuhan berfirman, mulutnya Tuhan sesuai dengan Yesaya ya. Saya tidak berbicara mengenai Tuhan saya. Ini yang di Yesaya yang saya bahas. Ketika mulutnya Tuhan mengeluarkan firman sampai kepada Abraham, apakah mulutnya Tuhan turun ke telinganya Abraham? Ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya, apakah mulutnya Tuhan memanjang ngeper? Tidak seperti itu, Bung. Kalau ingin berbicara mengenai firman Tuhan, baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tuhan memberitakan firman-Nya bukan melalui makhluk dalam arti kata wujud makhluk, tidak, tetapi melalui perantaraan malaikat. Oke? Nah, sedangkan Anda berbicara firman itu adalah Tuhan. Mari kita buktikan. Kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesaya 55 nomor 11, ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Banyak. Jadilah terang. Nah, itu firman. Jadi Tuhan lagi berarti. Jadilah gelap, banyak. Jadilah bumi, banyak. Jadilah Adam, banyak. Jadilah matahari, jadilah cakrawala, jadilah planet, jadilah tanah, jadilah bumi. Berarti Tuhan Anda banyak, karena berhamburan firman keluar dari mulut Tuhan. Oke, saya rasa sudah dulu ya teman ya. Saya izin ibadah dulu. Jangan lari. Itu Bang Roni. Saya ingin menyembah Tuhannya Yesus dulu, Bang. Sabar, Bang Roni. Bentar aja pun. Pemahaman yang bodoh menurut 15 menit. Jadi yang pintar itu, Tuhan keluar dari mulut Tuhan gitu ya. Lanjut, saya ibadah dulu.
Ya. Bang Yuma, siap. Ya, monitor Bang Handi. Siap. 101. Ya ini Zuma tadi itu ya, saya mau tanggapi Zuma tadi itu konsepnya Zuma atau itu konsepnya dari Quran atau dari hadis saya itu kok jangan dipaksakan ke konsep kami kan begitu ya. Jadi kalau itu di perjanjian lama itu ayat-ayat perjanjian lama kok konsep kami. Silakan Bang Dewa. Iya, apa seperti apa yang dikatakan di Zuma tadi, kita bicara, kita dengar, apakah itu juga Masih curhat aja ini sama Bang Dewa. tuh sama Pak Gugum? Oh iya, turunin aja ini Bang Roni ya. Nggak ada ilmu. Wah, nggak ada ilmu di Zuma. Saya sudah sering sama Zuma tuh. Bukan nggak ada ilmu. Ya, kalau mau membahas Alkitab, Ini Bang Roni turunin aja Bang Dewa ya. Boleh. Turunin aja. kalian semua Ya. Ya, silakan Bang Dewa. Selamat pagi menjelang malam menuju sore, Pak Gugum. Selamat sore, Pak. Gimana Pak Gugum? Ya, saya sih hanya menanyakan tentang ini. Salah satu nubuat ya dalam Yesaya 29 ayat 3 itu aja. Apakah Umi itu ke bangsa atau ke orang gitu aja. Host. Ya Bang Dewa. Sebentar deh. Ganti ini akun. Ini Oh iya, siap Bang Dewa, silakan. Monitor Bang Kores. Ya sebentar ya Bang Gugum, ganti akun dulu Bang Dewa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada keramaian apa di sini? Ada Bang Zuma ya? Iya, lagi maghriban dulu beliau. Saya lagi maghrib. Enggak nih, kok nggak ada suara? Ya ini Bang Gugum. Pak Gugun, apa kabar Pak? Sehat saya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar Pak Gugun? Baik, Pak. Saya menunggu ini penjelasan masalah Yesaya 29 itu aja, Pak. Masalah apa Pak? Penjelasan masalah apa? Tentang di Yesaya 29 ayat 3 itu, Pak. Apa itu dijelaskan itu di situ? buat Bang. Iya kan. Saya justru pengen bertanya, apakah Umi itu ditujukan ke seseorang atau ke semua bangsa, itu aja. Yang saya pahami ke seseorang itu. Apa benar begitu? Umi. Iya. Yesaya? Dua 29 ayat 3. Halo. Yesaya 29 nomor 3. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpi engkau dan akan menderita pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Pertanyaannya apa Pak? Nah tuh Dewa tuh. 29 ayat 12 Pak.
12 dong tadi dibilang katanya. Silakan Pak Dewa. Lanjut. Langsung Pak, langsung aja. Yes. Langsung aja Bang Dewa. Ya. 29 Yesaya berapa tadi? Yesaya 29 nomor 12 ya. Yang mengatakan buku ini akan diserahkan kepada orang apabila dia membaca, dia tidak bisa membaca. Begitu ya, Pak Gugum ya? Kalau tidak salah bunyinya ya. Betul? Betul. Baik. Di dalam Yesaya, sebentar Dewa buka dulu. Di dalam Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu, artinya kitab itu bukan kitab ini. Kalau dikatakan kitab ini, itu adalah Bible. Ya, atau enggak, bukan Bible, maaf. Itu adalah perjanjian lama di mana disebut di situ adalah Taurat. Nah, sementara di dalam Yesaya 29 nomor 12 di situ disebutkan apabila kitab itu, artinya kitab itu akan diberikan kepada orang lain, dan ketika tidak dapat membaca, dia mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Kira-kira nubuatan di dalam Yesaya 29 nomor 12 ini kepada siapa nubuatan ini menurut Pak Gugum? Kitab itu ya, bukan kitab ini. Yang saya pahami itu menunjuk ke seseorang, bukan ke sebuah bangsa. Betul, menunjuk ke seseorang. Setuju, kita setuju. Karena yang namanya Al-Quran itu diberikan hanya kepada satu orang, bukan kepada beberapa orang. Tetapi peruntukan yang namanya kitab ini diperuntukkan untuk semua orang. Paham nggak di situ? Nah, sementara Pak Gugum di sini sudah meyakini kalau Bible itu tidak percaya dengan Bible karena Bible adalah kitab wartawan. Dan Isa Al-Masih mengakui Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah. Isa Al-Masih itu adalah manusia. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, tinggal selangkah lagi. Menurut Pak Gugum, Yesaya 29 nomor 12 ini tertuju kepada siapa? Menurut Pak Gugum ini? Ya itulah seseorang yang umi. Artinya umi. Apakah Pak Gugum pernah membaca kisah nubuatan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira? Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca, sementara Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Pernah membaca itu? Pernah. Nah, itu artinya kitab itu akan diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Tetapi di ayat selanjutnya, ternyata banyak juga yang mengatakan mereka beribadah tetapi tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Apakah ada umat muslim yang ketika Allah memerintahkan di dalam syariat, mereka tidak melaksanakan yang namanya syariatnya? Ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Ini adalah nubuatan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak Gugum ya. Bahkan Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau minta pertanggungjawaban. Kalau Mas Gugum itu merasa cinta kasih kepada Yesus, tunjukkan cinta kasih Mas Gugum itu melalui rasa sayang. Di mana yang namanya cinta itu adalah perasaan, sementara sayang adalah perbuatan. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan seperti itu, artinya Yesus meminta kepada Bapa untuk mendatangkan pengutus yang lain, yaitu pengutus Nabi Muhammad SAW. Di mana orang Kristen banyak yang mengatakan kalau misalkan nubuatan itu untuk Roh Kudus. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah roh, Roh Kudus tidak bisa kelihatan. Bagaimana mungkin mengajarkan kepada manusia? Apakah mungkin yang namanya Tuhan mengutus malaikat untuk mengajarkan manusia? Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena malaikat tidak kelihatan. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Itu pun hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, seorang manusia, satu golongan dengan kita, supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri teladan. Dan ini tergenapi Yesaya 29 nomor 12 itu kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu. Mas Gugum, silakan. Artinya nubuatan ini ditujukan kepada person ya, bukan kepada sebuah kaum ya. Bukan, gitu, Pak. Bukan. Betul, kepada person. Silakan tanyakan lagi mengenai soal Islam. Mas Gugum di sini tinggal selangkah lagi menuju Islam, ya. Mas Gugum sudah mengakui kalau Bible itu adalah kitab wartawan, tidak mengakui kitab Lukas, tidak mengakui kitab Yohanes, Paulus, dan lain sebagainya. Dan Mas Gugum di sini sudah mengakui kalau misalkan Yesus adalah manusia, Yesus utusan Allah, Yesus adalah manusia yang kami muliakan.
Silakan tanyakan lagi mengenai soal Islam. Ada nggak nubuatan yang Nabi Isa sendiri yang mengarah kepada Nabi Muhammad? Itu tadi Dewa sebutkan tadi, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau minta pertanggungjawaban. Artinya, ketika Mas Gugum mengikuti yang namanya ajaran Yesus, Mas Gugum pun harus mengikuti semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang nabi lagi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Mas Gugum tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, artinya Mas Gugum di sini bukan pengikut Yesus. Begitu Mas Gugum. Oh ya, baik Pak. Saya sih jujur aja lagi mencari sesuatu yang membuat saya yakin bahwa saya juga bertahu bahwa Nabi Isa juga menarasikan bahwa ada nubuatan buat Nabi Muhammad, begitu Pak. Iya, setuju. Ada nubuatan. Kalau misalkan nabi menubuatkan nabi, itu hal yang wajar. Tetapi tidak mungkin yang namanya nabi menubuatkan Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin. Sementara orang Kristen mengatakan bahwa nubuatan Yesus itu ada. Ya, kami percaya nubuatan Yesus itu ada karena Yesus itu adalah nabi. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu dinubuatkan. Arti dari nubuatan, sesuatu yang belum ada dan akan ada, itulah nubuatan. Kalau misalkan Yesus dikatakan ada nubuatan, artinya Yesus belum ada, Tuhan itu belum ada. Betul tidak Pak Gugum? Masuk akal nggak kalau misalkan Nabi menubuatkan Tuhan? Masuk akal atau tidak? Oh, tidak mungkin Pak. Ya, itu tidak mungkin. Kalau Nabi menubuatkan Nabi, itu hal yang masuk akal. Tetapi kalau Nabi menubuatkan Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Setuju di situ. Silakan. Jadi artinya apa yang terdapat dalam Taurat Injil itu belum sempurna ya Pak ya? Kalau begitu. Bukan belum sempurna Pak, bukan. Pengajaran Taurat sama Injil itu hanyalah untuk orang-orang tertentu. Sementara Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Narasi di dalam Bible, di dalam Taurat itu hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Bahkan sahadatnya saja Sema Israel. Artinya, hai orang-orang Israel. Sementara Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua orang. Ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, wahai Bani Adam. Tidak disebutkan sama sekali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus hanyalah untuk orang Arab. Tidak ada sama sekali narasi seperti itu. Kalau misalkan semua nabi dari Israel, keselamatan hanyalah dari Israel, mana untuk kami orang Indonesia? Maka dari itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Begitu. Silakan Bang. Baik Pak, terima kasih ya, paham ya. Saya pengen satu lagi nih, nggak apa-apa nanya nih, banyak nanya nih akhirnya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Berarti yang saya pahami, pewahyuan yang seperti kemarin Pak Dewa jelasan, itu berarti Allah itu berbicara langsung kedua nabi ya. Satu Nabi Muhammad, satu Nabi Musa. Yang tertera dalam Ulangan 18:18 ini, betul Pak? Oh, Ulangan 18:18 itu nubuatan Nabi Musa, ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Betul. Itu juga sama tentang nubuatan juga buat Rasulullah gitu. Betul, seperti itu. Musa meminta kepada Allah Bapa supaya dikirimkan lagi yang namanya seorang nabi, di mana seorang nabi Bang Dewa nggak ada suaranya. Bang Dewa, suaranya hilang. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kita jumpa lagi nanti pada episode mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.